Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel Solusi Pinjol. Oke, di video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada teman-teman khususnya yang sedang galbay di Akulaku. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru pertama galbay di Akulaku pastinya deg-degan banget ya. Apalagi Akulaku ini merupakan salah satu aplikasi pinjaman online raksasa, tentunya memiliki DC lapangannya. Nah, DC lapangan Akulaku ini hampir menyebar di semua daerah Indonesia, ya baik itu daerah perkotaan ataupun pelosok. Nah, jadi misalkan teman-teman nih ya yang baru pertama galbay di Akulaku tentunya merasa panik ya, merasa depresi dan ketakutan. Nah, di video ini saya akan kasih solusinya berdasarkan pengalaman saya. Nah, saya itu galbay di Akulaku dikarenakan bukan disengaja, karena keterbatasan ekonomi saya kurang membaik ya. Jadi saya itu terpaksa galbay Akulaku ya, karena lebih mementingkan yang lain teman-teman ya, mementingkan keperluan yang lain dibanding bayar hutang dulu di Akulaku. Bukan menyepelekan teman-teman. Nah, tapi saya ada niat bayar di Akulaku, tapi nggak bisa nentuin kapan-kapannya. Nah, jadi saya itu solusinya seperti itu ya. Jadi lebih baik saya galbaykan dulu teman-teman, daripada saya pinjam uang ke sana ke semari ya, sampai atau menjual barang berharga saya, atau saya mengajukan pinjaman lagi di aplikasi pinjaman online. Nah, saya tidak mau kalau melakukan seperti itu, hutang saya itu nantinya tidak akan beres-beres. Apalagi kita mengajukan pinjaman uang di aplikasi pinjaman online lain untuk menutupi hutang yang ada di Akulaku. Nah, nanti di Akulaku lunas, hutang yang baru ada ya nanti tambah banyak kalau dipikir-pikir, kecuali tidak ada bunganya. Kalau ada bunganya kita sama aja bohong gitu kan, kayak lubang tutup lubang. Jadi nanti tidak akan beres-beres hutang kita itu teman-teman ya. Nah, jadi intinya kalau misalkan kalian galbay Akulaku ya, kalau misalkan kalian belum sempat bisa bayar, ya sudah galbaykan saja dulu. Nah, masalah diteror, masalah didatangi DC, itu kalian harus terima ya, harus terima. Emang resikonya seperti itu. Nah, harus terima seperti apa? Nah, intinya kalian itu harus kuatkan mental. Ya, memang kalau misalkan kita galbay di pinjol Akulaku, baik itu pinjol lain, tentunya itu ya kita diteror melalui telepon, melalui WA, melalui email, bahkan didatangi DC. Nah, emang seperti itu peraturannya teman-teman. Nah, intinya teman-teman itu ya kuatkan mental saja. Ya, misalkan teman-teman diteror lewat telepon habis-habisan, gak mau diganggu, ya tinggal blokir otomatis lewat telepon. Sudah beres seperti itu ya. Jadi dialihkan gitu kan, enggak ini. Kalau saya seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk yang ini teman-teman ya, untuk yang kedua ya otomatis kalau misalkan kita galbay, otomatis dendanya itu ya, denda keterlambatan itu berjalan. Nah, tapi untuk Akulaku ini sangat bagus menurut saya ya. Setelah 3 bulan saya galbay ya, lewat 3 bulan itu tidak ada ini lagi, tidak ada bunga lagi, sudah di stop gitu kan teman-teman ya. Jadi sampai 3 bulan doang. Nah, tapi untuk sampai saat ini hampir 5 bulan DC Akulaku itu tidak datang ke rumah saya. Kenapa tidak datang ke rumah saya? Karena hutang saya itu kurang dari 1 juta. Jadi nominalnya itu sangat kecil ya, tidak besar ya, hanya 400.000, itu juga beserta bunganya dan cicilan terakhir. Nah, mungkin bagi teman-teman yang hutangnya jutaan sampai puluhan juta gitu kan, itu pasti didatengin oleh Akulaku teman-teman. Nah, tetapi teman-teman gak usah khawatir. Misalkan teman-teman tidak mau ketemu dengan DC Akulaku, ya sudah ya, jangan temui. Lagian tidak diwajibkan kita menemui DC Akulaku. Dan teman-teman juga jangan takut ya, kalau namanya hutang piutang itu tidak ada pidananya ya. Kita pas mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online, baik itu Akulaku atau pinjol lainnya, kita hanya perjanjiannya itu hanyalah terdata saja. Jadi data kita saja yang menjadi jaminan ya. Jadi tidak ada jaminan lain selain data kita. Nah, misalkan kita galbay, resikonya itu hanyalah data kita masuk slip OJK. Nah, kalau data kita sudah masuk slip OJK atau Otoritas Jasa Keuangan,
maka kita itu tidak bisa mengajukan pinjaman lagi, baik itu di pinjol atau platform lain seperti bank. Nah, jadi resikonya seperti itu teman-teman. Nah, jadi mulai dari sekarang bagi teman-teman yang baik pinjol, aku laku atau pinjol lainnya, gak usah terlalu dipikirkan ya, gak usah panik, gak usah ini depresi ya. Intinya tetap tenang. Kalau kalian masih galbay di pinjol yang legal, itunya gak usah khawatir. Jadi semua aturannya pun sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi intinya kuatkan mental ya, kuatkan mental ya. Misalkan kalian malu sama tetangga ditagih, ya intinya kalian harus kuatkan mental. Emang resikonya seperti itu ya. Kalau misalkan kalian galbay di aku laku, ya tidak mampu bayar secepatnya, ya sudah galbaikan saja dulu ya. Kalau masalah DC datang ke rumah, omongan tetangga, intinya kalian kuatkan mental saja daripada kalian kesana kesini mencari pinjaman, tapi pinjaman tersebut ada bunganya. Kalau kalian melakukan seperti itu kalian itu tidak akan terlepas dari yang namanya jeratan pinjol atau hutang pinjol. Jadi intinya tinggal kuatkan mental saja. Mau ditelepon, mau ditanya DC, ini ya bodoh amat seperti itu. Ya, yang penting kita itu ada niatan membayar kalau sudah ada uangnya ya. Jadi seperti itu. Kalau aku laku sih menurut saya bagus ya. Kalau menurut saya kalau 3 bulan itu tidak berjalan lagi bunganya ya. Jadi emang resikonya itu saja, masuk slik OJK data kita. Jadi data kita itu tidak bisa mengajukan pinjaman lagi. Jadi resikonya seperti itu saja. Nah, jadi aku laku ini perlu kalian ketahui yang takut sama DC aku laku. Nah, DC aku laku ini sudah menyebar di semua kota ya di Indonesia, baik itu perkotaan ataupun pelosok ya. Jadi intinya nggak usah panik. Jadi intinya kalian kuatkan mental saja. Misalkan kalian mau ketemu dengan DC, itu lebih bagus supaya kalian itu tidak merasa takut lagi gitu kan kepada mereka. Nah, kalian tinggal ngomong apa adanya, saya tidak bisa bayar untuk secepatnya atau sekarang ini ya. Nah, kalian misalkan ngomong seperti itu saja, terus pikiran kalian tenang, insya Allah mereka pun menanggapinya ya. Mereka pun tidak akan memaksa kalian yang gabah harus bayar di hari itu juga ya. Nah, jadi mereka juga punya hati nurani ya, dan mereka juga punya target. Jadi yang ditagih itu bukan kalian saja, banyak yang ditagih oleh mereka ya. Jadi mereka kalau misalkan kalian bertele-tele, misalkan ditunda-tunda, mereka juga pindah ke nasabah yang lain yang galbay yang pasti gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi intinya kalian mulai dari sekarang yang galbay pinjol, baik itu aku laku atau pinjol lainnya, intinya satunya itu kuatkan mental saja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman, khususnya yang galbay aku laku, yang merasa panik, merasa ini ya, merasa stres gitu kan dengan hutangnya yang nggak kebayar ya. Semoga menonton video ini teman-teman bisa tenang teman-teman. Intinya hutang itu tidak ada pidananya. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.